Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nani Zirazani dari kelas 10I. Jadi, di video ini saya akan menjelaskan secara singkat materi tentang 7 prinsip dasar gerakan palang merah dan bulan sabit merah, dan juga akan menjelaskan materi tentang Tribakti PMR. Nah, daripada berlama-lamaan, kita langsung aja ke materinya. Oke, jadi kita akan membahas tentang materi pertama dulu. Nah, jadi di pertama ini aku bakal bahas tentang 7 prinsip dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman pasti udah tahu dong 7 prinsip gerakan palang merah dan bulan sabit merah itu apa aja kan. Nah, kita akan bahas dari yang pertama dulu nih, yaitu kemanusiaan. Nah, kemanusiaan itu kayak kita tuh menolong sesama manusia tanpa membedakan gitu. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan, kita tolong semuanya. Dimana tujuan dari prinsip tersebut itu buat kita itu menolong seseorang yang atau mencegah penderitaan semakin parah. Tuh, nah contohnya itu misal ketika upacara terus melihat teman kita itu kayak udah ada yang oleng gitu kan ya, kita tanyain baik-baik aja kak. Kalau emang tidak baik-baik aja, kita langsung inisiatif untuk membawa dia ke US. Atau nggak misal di kelas kalian tiba-tiba ada teman kalian tuh yang kayak demam atau kayak tidur terus gitu kan ya, satu guru jelasin banyak-banyak kan nugas terus berubah cuma tidur dulu segini dong. Nah itu kalian juga tanyain kondisinya, siapa tahu dia emang udah sakit dari sebelum dia ke sekolah. Nah kalau emang udah parah atau udah panas, kalian bawa ke US agar bisa ditangani. Nah seperti itu ada kesamaan. Nah kesamaan itu jadi kita tuh menyamakan seseorang ya teman-teman. Jadi kita tuh tidak boleh membeda-bedakan latar belakang mereka, kalau itu sukunya, rasnya atau agamanya tuh nggak boleh teman-teman. Jadi kita menyamaratakan mereka, semuanya sama, gak ada yang beda. Nah contoh penerapannya itu kayak misal di kelas nih lagi ada pelajaran matematika. Nah kita tuh kayak paham akan materi yang dijelasin sama guru, tetapi teman sebangku kita nih kasihan banget, dia tuh nggak paham apa yang dijelasin sama guru. Nah kita tuh bisa bantuin dia dengan kita jelasin ke dia secara pelan-pelan tanpa kita tuh ngeliat latar belakangnya. Jadi kita tuh juga nggak boleh misal kalau teman kita tuh si A nih, aku mau deh ngajarin si A karena dia orang Jawa dan aku juga orang Jawa. nggak boleh atau begini, kita nggak boleh lihat latar belakang mereka sama sekali. Jadi kayak biar setara sama gitu. Nah yang ketiga yaitu ada kenetralan. Kenetralan itu kalian tuh tidak berpihak di manapun, baik itu berpihak di lingkup politik, ekonomi, ataupun sosial. Nah kalian tuh nggak boleh berpihak kemanapun, jadi kan benar-benar netral, tetap di tengah, kayak jadi penengah gitu. Itu. Nah contoh penerapannya gitu, misal nih temen tuh ada yang berantem nih, ribut tuh di kelas sampai entah pukul-pukulan, entah berkata-kata kasar atau apalah, sampai bener-bener ricu deh di kelas. Nah kalian tuh nggak boleh yang ngomporin mereka kayak ya itu dia terusin. nah kalian nggak boleh kayak gitu, kalian nggak boleh memihak ke satu sama lain. Itu nggak boleh memihak ke salah satu dari mereka. Kalian tuh harus bener-bener bikin mereka tuh jadi damai, tentram gitu, biar mereka tuh bisa berdamai. Nah terus kita di situ karena kita netral, yang boleh berpihak pada siapapun dan kita harus bikin mereka jadi damai. Oke, selanjutnya yang keempat itu ada kemandirian. Nah, kemandirian itu apa sih? Jadi kemandirian itu kalian itu tidak bergantung pada suatu ekonomi atau politik. Jadi kalian tuh nggak terpengaruh akan hal-hal itu gitu loh. Nah, itu tuh kayak tujuannya itu kalau semisal ada apa-apa itu mereka tuh gabung ke kalian tuh karena tujuan tertentu, itu nggak boleh teman-teman. Itu berarti kalian nggak mandiri. Nah untuk penerapannya itu kayak misal kalian mau membuat program donor darah secara rutin tahunan. Nah kalian tuh nggak boleh kayak misal oke lah cari sponsor nggak apa-apa,
misal kalau sponsor itu memberikan syarat tertentu atau ketentuan-ketentuan tertentu yang sedikit nyeleneh, kita nggak boleh mengiyakan itu. Soalnya itu namanya kita mandiri ya. Nah itu. Nah selanjutnya itu ada kesukarelaan. Nah kesukarelaan itu apa sih? Nah jadi kesukarelaan itu kalian melakukan suatu hal sesuai hati nurani kalian. Jadi benar-benar yakin dari hati diri sendiri. Nah contoh dari kesukarelaan itu misalnya ada program bernegara di sekolah kalian atau di kampung dekat rumah kalian. Nah kalian tuh ikut program tersebut tanpa adanya paksaan. Jadi bener kayak aku udah yakin nih mau bernegara. Yaudahlah aku daftar, aku ikuti prosedur yang udah disediakan sama penyelenggara. Nah kayak gitu. Nah yang keenam nih teman-teman, yaitu kesatuan. Nah kesatuan itu apa sih? Nah kesatuan itu kayak misalnya kan setiap negara gitu kan ya. Setiap negara itu pasti memiliki satu organisasi PMR doang ya. Nah itu tuh cuma satu. Nah dimana kesatuan itu tugasnya itu buat menyatukan mereka menjadi satu. Jadi bekerja sama menjadi satu kayak gitu. Nah selanjutnya tuh yang terakhir tuh yang ketujuh, yaitu kesemestaan. Jadi kesemestaan itu kayak sebuah tanggung jawab yang besar, kayak bola besar gitu. Nah tapi itu dia itu bukan cuma tanggung jawab satu kelompok orang atau satu orang aja, tapi itu tanggung jawab semua orang yang bakal dimana kita harus memindahkan batu itu secara bersama-sama. Jadi bukan satu kelompok aja, nggak bisa teman-teman, pastinya akan kesulitan. Nah contoh penerapan dari kesemestaan itu, contohnya itu kayak semisal nih ada bencana banjir di dekat daerah kita. Nah terus habis itu kita itu harus membantu, tapi serentak ya, nggak cuma satu pihak atau satu kumpulan doang. Kalau satu pihak atau satu kumpulan doang itu nggak kesemestaan, nggak keseluruhan jadinya. Nah gitu. Nah dari penjelasan aku tadi tentang 7 prinsip, mungkin cukup segitu aja nggak sih? Kalau misal teman-teman kurang paham, mungkin teman-teman bisa baca-baca lagi di website atau di internet manapun atau di buku, atau bisa tanya-tanya teman-teman lain yang lebih paham. Nah sekarang teman-teman harusnya udah paham gak sih? Tipis-tipis lah ya. Nah karena teman-teman udah paham, kita lanjut ke pembahasan Tribakti PMN. Nah teman-teman, karena kita udah bahas nih soal 7 prinsip kan udah selesai. Nah langsung aja nih kita mulai ke pembahasan Tribakti. Nah jadi Tribakti itu kan dari namanya kan ada Tribakti, jadi 3 bakti. Nah apa aja sih Tribakti itu? Yang pertama adalah meningkatkan keterampilan interaksi dan siap. Nah itu tuh kayak gimana sih? Nah misalnya teman-teman sehari-hari aja deh, teman-teman tuh lagi berolahraga terus makan bergizi, dan jangan lupa nih teman-teman buat cuci tangan dengan step-step yang udah pernah diterapin kayak yang ada di sini. Itu tuh diterapin ya teman-teman. Nah selanjutnya yang kedua itu ada berbakti di masyarakat. Nah berbakti di masyarakat itu gimana? Nah berbakti di masyarakat itu kayak misalnya kalian tuh mengunjungi suatu tempat, kayak mengunjungi panti jompo, panti asuhan, atau enggak kalian itu mengunjungi rumah sakit. Nah itu namanya kan berbakti di masyarakat. Jadi kalian kayak berbaur dalam masyarakat itu juga. Nah yang terakhir nih, pembahasan terakhir banget, yaitu mempererat persahabatan nasional dan internasional. Nah jadi itu kan ya sesuai namanya, jadi pasti berbeda ya. Kalau nasional itu mungkin kita bisa melakukan latihan gabungan, kayak misalnya kita melakukan latihan gabungan dengan sekolah A dan sekolah B, atau dengan dengan daerah A dan daerah B begitu. Nah dengan kalau internasional itu kayak sebenarnya itu sebagai pertukaran materi atau membantu kita ketika kesusahan. Kalau misal di sini kita kesusahan nih, nah yang di negara luar sana tuh bisa membantu kita atau sebaliknya. Nah kayak gitu. Jadi
Udah paham belum? Aku harap udah paham sih ya. So, mungkin cukup sekian aja video dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.